Oke guys, salam sejahtera. Kembali lagi di podcast pimpinan anak cabang Kecamatan Kepung. Kita lagi di sini berjumpa dengan dua sosok yang sangat hebat, yaitu rekan Ahmad Badrul Munir sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Kepung, dan di samping saya ada rekanita Rias Rahayu. Beliau adalah salah satu Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama anak cabang Kecamatan Kepung. Jadi di sini kita bincang-bincang sedikit tentang apa sih IPNU IPPNU di Kecamatan Kepung, kayak gimana sih kepemimpinan beliau di saat memimpin di era teknologi, di era zaman globalisasi, modernisasi, dan zaman intelektual yang begitu di mana zaman pelajar zaman sekarang itu sangat sulit dikendalikan ya teman-teman. Jadi di samping saya sudah tadi perkenalan kan, jadi kita langsung jawab aja tentang ada apa sih di IPNU IPPNU Kecamatan Kepung ini. Mungkin dari rekan Badrul bisa menjelaskan. Baik, untuk IPNU IPPNU di Kecamatan Kepung ini kami punya banyak sekali program, dimulai dari program olahraga dan juga program rutinan-rutinan seperti di BAIA maupun kajian-kajian banyak sekali. Dan juga kita punya pengkaderan yang paling dinanti di Kecamatan Kepung, yaitu MOC. MOC adalah Master Outcome Center. Ini adalah program yang pernah mendapatkan program terbaik 1 di PJ IPNU IPPNU Kabupaten Kediri sebagai kategori program terbaik itu. Dan banyak sekali masih di IPNU Kecamatan Kepung. Jadi saya belum bisa menjelaskan satu persatu. Wah, sangat hebat sekali ya, masih diperjelaskan sedikit tapi udah wow, apalagi nanti dijelaskan banyak ya guys. Dan untuk menurut rekanita Rias Rahayu, bagaimana sih IPNU IPPNU di Kecamatan Kepung semenjak beliau memimpin sebagai ketua di pimpinan anak cabang Kepung? Mungkin bisa sedikit memberikan keterangan tentang IPNU IPPNU di Kecamatan Kepung ini yang sangat unik mungkin bagi saya. Ya, untuk di Kecamatan Kepung dari periode ke periode kadernya banyak sekali, dan saat ini kader-kader yang baru juga usianya masih muda-muda. Jadi untuk belajar menggali ke IPNU IPPNU itu gimana ya, nangkepnya lebih baik gitu. Jadi untuk IPNU IPPNU di Kecamatan Kepung saya anggap baik. Selama saya memimpin kurang lebih berapa bulan ya, dari bulan Februari sampai Oktober ini, kemajuan di Kecamatan Kepung saya apresiasi baik sih. Juga SDM di Kecamatan Kepung itu sangat banyak sekali, kadernya juga memang banyak dari ranting-ranting. Nah, itu sangat membantu, dari ranting untuk pimpinan cabang itu sangat membantu karena banyak kader-kader hebat yang digodok oleh ranting dan nanti akan naik ke pimpinan cabang. Oke, sangat keren ya, sangat keren penjelasan tentang IPNU IPPNU di Kecamatan Kepung ini. Untuk rekan dan rekanita, ini mungkin ada beberapa keselip dari mungkin ketua dari kecamatan lain. Kan ini rekan Ahmad Badrul Munir dan rekanita Rias Rahayu merupakan ketua baru dan baru saja dipilih. Dan untuk menjadi seorang ketua itu mungkin ada banyak tantangannya di era para pelajar yang sangat sulit dikendalikan di era zaman seperti ini. Mungkin sebagai seorang ketua, apa tanggapan beliau tentang pelajar zaman sekarang yang mengikuti IPNU IPPNU? Mungkin dari rekan Badrul bisa tanggapannya. Mungkin untuk bicara tentang kader, memang setiap periode itu berbeda-beda. Ada kader yang kuat mentalnya, ada kader yang harus digodok lagi mentalnya. Nah,
Saya memang ketua baru dan ini baru pertama kali saya ketua di IPMNU. Jadi nggih, saya punya tujuan untuk menggodok lagi bagaimana mental-mental kader-kader di Kecamatan Kepung biar menjadi kader yang militan. Jadi bukan kader-kader militan. Seperti kita ketahui banyak kader yang ikut pelantikan tapi setelah itu hilang tanpa ada kabar. Benar-benar sekali. Jadi harapan saya untuk pimpinan cabang Kecamatan Kepung ini kadernya tetap solid dan tetap mempunyai militansi yang tinggi. Oke, seperti itu. Itulah sedikit tanggapan dari rekan Ahmad Badrul Munir sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Beliau ingin merubah sedikit demi sedikit pelajar di era zaman sekarang yang mungkin agak sulit dikendalikan ya, rekan dan rekan kita yang ada di Kabupaten Kediri ini mungkin banyak yang sulit dikendalikan, terutama di Kecamatan Kepung. Tapi beliau tidak pernah menyerah seperti itu. Dan mungkin ada sedikit tanggapan dari rekan kita Rias Rahayu semenjak Anda memimpin sebagai ketua mungkin? Sama seperti rekan Badrul. Cuman bedanya kan rekan Badrul baru memimpin, baru merasakan menjadi ketua. Kalau saya kan diranting ada pengalaman jadi ketua. Jadi kurang lebihnya ya hampir sama. Untuk kadernya mungkin banyak banyak Rintangan seperti itu dan tantangan. ya seperti itu. Terus yang saya harapkan kan sekarang banyak pelatihan di PC. Ya, benar sekali. Untuk pengkaderan di PC itu kadang-kadang kadernya yang dari PAC itu lupa dari mana dia berasal. Dan yang saya inginkan dimanapun para rekan-rekan kita mengkader, ya untuk sementara kan di pimpinan cabang banyak sekali pengkaderan. Yang saya inginkan kembalilah, jangan sampai lupa ke PAC-nya masing-masing. Jadi apa yang diharapkan rekan kita itu seperti kacang itu jangan lupa kulitnya, seperti itu kah? Ya. Oh, jadi seperti itu. Kalau bisa tetap di PAC. Tetap di PAC, di Aranting. Di Rusi. Oke, jadi tetap kita di mana, berasal dari mana, jadi kita tetap di situ gitu ya. Ya, kita boleh naik ke atas setinggi mungkin, tetapi jangan lupa di mana kita pertama kali berproses seperti itu. Ya, mungkin ini sedikit ada mengganjal di hati beberapa rekan dan rekanita yang ada di Kabupaten Kediri, terutama di Kecamatan Kepung, bertanya-tanya, siapa sih rekan Ahmad Badrul Munir? Siapa sih rekanita Rias Rahayu? Kok bisa jadi seorang sosok ketua pimpinan anak cabang di Kecamatan Kepung ini? Mungkin pasti punya pengalaman bagus, punya pengalaman yang sangat wow mungkin di pimpinan anak cabang atau di PC Kediri. Mungkin pertama kali masuk aja lah, pertama kali kenal dengan IPPNU itu bagaimana rekan Ahmad Badrul Munir? Pertama kali kenal IPNU sih ya saya itu dulu ya cuma ikut-ikutan. Jadi diajak, ayo ikut rutinan di Bayah, ya ikut. Disuruh antar surat, Mas aman antar surat ini karena ini, udah surat ikut-ikut aja. Dan lama-kelamaan ya nggak tahu ternyata bisa jadi ketua kayak begini ya. Itu kaget seperti kaget karena menurut saya itu di Kecamatan Kepung itu semua kadernya itu hebat-hebat, terutama angkatan dari saya pertama ikut itu banyak sekali yang hebat-hebat. Saya mungkin hanya cuman tim hore-hore, tim yang bisa guyon, tapi untuk serius jarang bisa. Tapi hari ini adalah tantangan yang sangat menurut saya, tantangan yang mungkin belum pernah saya coba. Jadi dulu saya suka bercanda dan gimana dan
jangan sampai sering bercanda karena kan Gitu. ketua dilihat dari bawahnya gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi sempat kaget dulunya sering guyon, sekarang harus jadi ketua yang berwibawa gitu. Jadi untuk ketua ini cobaan lah bagi saya. Shock itu pertama kali jadi ketua itu agak shock gitu ya. Ya karena di ranting saya itu tidak pernah jadi ketua, hanya paling tinggi itu jadi wakil ketua. Oh, kalau di ranting jadi wakil ketua, tiba-tiba naik ke pimpinan anak cabang Kepung sebagai Bukan, kalau ada? naik ke PAC itu pertama jadi anggota Disbor, setelah itu jadi sekretaris PAC, setelah itu baru jadi ketua. Oh, jadi nggak langsung jadi ketua ya, Enggak, Kak? enggak langsung. Oh, ada prosesnya sedikit Ada demi sedikit prosesnya gitu. dari ranting terus ke pimpinan cabang. Oke. Saya ikut pimpinan cabang itu sudah lebih 2 periode sih, sejak periodenya Mas Anan, Wisma dan juga Mas Adib dan juga Mbak Ini sampai saat ini. Oke, jadi sangat wah ya perjalanan rekan itu, banyak tantangan, banyak rintangan, tapi hasil akhirnya adalah rekan bisa menjadi sosok seorang ketua. Dan mungkin ini ada sedikit cerita dari rekan kita Rias Rahayu. Kok bisa jadi ketua itu awal pertama kali ikut IPNU IPPNU itu gimana? Nggak mungkin dong tiba-tiba ikut langsung jadi ketua, pasti ada cerita yang sangat unik dan hebat di balik itu semua gitu. Untuk awal mula saya ikut IPNU IPPNU itu awalnya kan saya sekolah di MAN 4 Kediri. Oh, manfaat gitu. Terus saya tahu kok ada anak-anak pakai seragam IPNU IPPNU seperti yang rekan pakai juga, tapi sing yang kapalnya IPB. Oh, kapalnya IPB ya. Kan ada logonya toh. Benar sekali. Kelihatan. Kok saya pengen gitu ikut. Terus selang beberapa minggu di Kencong itu salah satu pembina yang sekarang menjadi pembina itu mengajak istilahnya gitu, ngeceti arek-arek itu ngajak kumpul di masjid. Terus ternyata di situ ya gak tahu disuruh ngapain gitu. Terus ternyata ada kedatangan Bu Isma waktu itu Bu Isma sama Pak Ainul datang di masjid tersebut, diundang oleh pimpinan itu. Terus di situ ternyata membentuk pimpinan ranting IPNU IPPNU. Lah mulai dari situ saya ikut, terus dikabari kan itu bulan September saya ikut IPNU IPPNU, masuk IPNU IPPNU 2018. Terus bulan Oktober kan di Krenceng ada Makesta. Oh, di desa Krenceng itu. Saya ditawari, terus saya ikut Makesta. Terus ya saya sebenarnya awalnya ikut-ikutan saja sih. Soalnya kan nggak pernah ngerti, pokok anggar melu lah. Nang kegiatan ini yo melu, kegiatan kemana ikut saja. Terus setelah Makesta saya ikut Lakmut bulan Desember 2018 juga. Waktu itu di MTS Sunan Ampel. Sebelum itu atau setelah itu ya? Setelah itu mungkin ada cerita yang sangat unik. Saya ikut diajak Bu Isma itu kon ngewangi PAC. Oke. Terus saya Setelah bulan Lakmut. Oh iya, berarti setahun ke depan saya ikut-ikut. Terus waktu beliau konver saya jadi panitia juga. Terus sampai saat ini, kemudian 2019 sampai 2021 itu saya ditetapkan di WAC juga menjadi bendahara. Sampai saat ini, kemudian kok tiba-tiba pas konver kemarin 2022 kemarin nggak ada omongan apa sih untuk prosesnya jadi ketua itu, nggak ada apa-apa. Nggak ada tahu nih berarti. Iya, nggak ada. Tiba-tiba langsung kepilih gitu ya. Wong apa itu
Sebenarnya kan saya diceritani Oke. kalau kandidatnya itu ini ada dua calon kandidat. Loh kok ternyata pas hari H yang maju saya. Jadi saya di situ ya shock banget. Saya beberapa hari mohon maaf menangis sampai hampir seminggu mungkin. Ya nggak siap sih sebenarnya. Kenapa banyak kader yang lebih hebat, lebih tua dari saya, kok saya yang dipilih jadi ketua? Oh, seperti itu. Dan akhirnya rekan Ita siap untuk menjadi ketua meskipun itu agak berat gitu ya. Ya, karena saya punya keyakinan bahwa siapapun yang memilih saya, mungkin mereka juga menganggap saya mampu untuk memimpin di BAJ, Pimpinan Kecamatan Kepung. Dan rekan Ita percaya kepada seluruh rekan dan rekan Ita yang ada di Kecamatan Kepung gitu ya. Ya. Oke. Jadi itulah rekan dan rekan Ita sedikit tentang ketua pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kepung yang ada di samping saya, yang sudah saya perkenalkan tadi. Mungkin nggak usah dipertanya lagi dong tentang mereka. Kalau rekan dan rekan Ita mau banyak tahu tentang isi IPNU IPPNU di Kecamatan Kepung, jangan lupa lihat podcast part 2-nya di selanjutnya. Jadi terima kasih untuk waktunya rekan Ahmad Badrul Munir dan terima kasih waktunya untuk rekan Ita Rias Rahayu. Semoga podcast tadi di part 1 bisa membawa keberkahan untuk bagi kita semuanya dan jangan lupa untuk lanjut di part 2-nya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, saya Adi Prasetyo Utomo. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.